Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Barito Putra yang akan menghadapi Bayangkara FC. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Oke, untuk pertandingan kali ini Mutai, Barito Putra yang akan menghadapi pemimpin puncak klasemen sementara Bayangkara FC. Prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Ya tentunya walaupun secara klasemen jauh, tentu tidak ada yang tidak mungkin Bajaki. Barito Putra pun bisa. Bola itu bundar, Barito pun bisa mengalahkan sang puncak klasemen Bayangkara FC. Karena secara klasemen memang jauh sekali Bajaki. Bayangkara berada di puncak klasemen dengan raihan poin 13 Bajaki dari 4 kali menang dan 1 kali seri. Sementara sang lawan Barito Putra berada di posisi 17 klasemen dengan raihan poin 4 dari 1 kali menang, 1 kali seri dan sisanya 3 kali kalah. Namun namun di pekan terakhir kemarin, di pekan kelima, Barito Putra itu menaklukkan PSM Makassar. Secara mengejutkan, luar dugaan juga itu. Menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-0 tanpa balas, benar sekali Buta. Dan itu pun ketika Barito Putra menghadapi PSM Makassar, banyak kali kritikan Buta. Bahkan Mahmud TV itu mengkritik Buta kinerja Coach Janur ini Buta. Sampai-sampai Barito Putra itu memenangkan pertandingan. Dan ternyata di lapangan di pekan kelima Barito Putra mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Ya, benar sekali mampu menguji pergerakan dari Wijang Prim dan Aqua Jensen. Akhirnya dengan tekanan permainan cepat mereka mampu mengalahkan PSM Makassar. Tentunya ini juga harus diwaspadai oleh Paul Munzer, sang pelatih Bayangkara FC Butai. Karena Barito Putra ini sedang dalam on pace, sedang dalam kepercayaan tinggi karena di pekan kemarin sudah mengalahkan PSM Makassar Butai. Ya, tentunya Bajaki walaupun secara klasemen jauh, namun mentalitas dan determinasi, kepercayaan diri di lapangan mulai terbangun dari Barito Putra ini. Walaupun Bajaki mereka tentunya masih di lini depan itu masih tetap aja mandul, karena tumpul karena secara gol yang diharapkan Alexander Rakic sampai saat ini belum jadi goal getter, belum jadi target man yang diharapkan Barito Putra. Diharapkan seperti itu. Tentunya tetap di depan Barito Putra tetap harus lebih diasah lagi ketajamannya, apalagi karena secara head to head di depan Barito Putra yang terbilang masih mandul harus menghadapi lini pertahanan yang cukup tangguh, cukup kokoh, yaitu tapi dari pertahanan Bayangkara FC yang dikomandoi oleh Alexander Sales dan Samuyama ataupun Jajang Mulyana yang terbilang cukup tangguh, cukup solid sekali, sampai pekan kelima ini siapapun, benar sekali Butai, siapapun striker manapun atau pemain manapun sulit untuk menembus pertahanan Anderson Sales berduet dengan Jajang Mulyana ataupun Samuyama Pranata Butai. Sangat sulit sekali tim lawan untuk menjebol gawang Awan Seto. Bahkan sampai sekarang ini gawang Awan Seto itu dibilang paling sedikit kebobolan. Benar sekali Butai, karena Awan Seto pun di depannya di back-backnya itu ada back-back yang cukup tangguh Butai. Ada beberapa pemain Butai dari kedua tim ini yang dipanggil TC Timnas kemungkinan besar tidak akan diturunkan untuk pertandingan nanti Butai. Ya, di Bayangkara FC ada 2 pemain yang dipanggil timnas, yaitu Andik Permansa, Evan Dimas Damono dan Adam Alis. Sementara di Barito Putra pun sama Bajaki, ada 2 pemain yaitu M. Pirli dan Emriandi, benar sekali. Namun kalau begitu tentunya kedua tim udah mempersiapkan tim pemain pelapisnya. Harusnya Butai, karena sang pelatih apalagi Bayangkara FC yang secara pemain pelapisnya itu sangat banyak sekali. Tiap lini punya pemain pelapis yang sangat banyak. Tidak terlalu pusing, tidak menjadikan masalah yang cukup besar ketika kehilangan pemain yang dipanggil tadi ataupun yang cedera. Mungkin
mungkin untuk opsi formasi untuk yang lainnya mungkin Bung Utai ya. Masih banyak opsi pemain yang bisa diturunkan, banyak pemain pengganti. Itulah keunggulan dari Bayangkara FC. Benar sekali Bung Utai, karena ini skuad mewah Bayangkara FC dan terbukti Bayangkara FC sampai pekan kelima kemarin memimpin puncak klasemen sementara Bung Utai. Oke Bung Utai, menarik sekali pertandingan antara Barito Putra yang akan menghadapi Bayangkara FC. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Bung Utai. Untuk formasi Bang Jaki, Barito Putra akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Aditya Harlan, sementara duet center back antara Azamat Baimatov dan Dandi Maulana. Di back sayapnya di situ ada Bagas Kapa dan Miftah Awarsani, sementara di tengah di situ ada Bayu Pradana, Lutfi Gama dan Rizky Pora. Di depan ada Rapinha, Benny Okto dan Alexander Rakik Bang Jaki. Sementara untuk Bayangkara FC Bang Jaki di situ akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Wan Seto, sementara dua center back antara Anders Sansala sama Hansamu Yama Pranata. Sementara di fullback kanan dan kiri di situ ada Sani Rizky dan Putu Gede. Di tengah di situ ada Bonais dan Liu Jun dan Wahyu Subu Seto. Di depan ada Andi Firmansyah, Renan Silva dan Ejecel Nduwasel Bang Jaki. Oke, itu dia prediksi formasi versi Wangkong TV. Oke Bung Utai, jalannya pertandingan nanti Bung Utai antara Barito Putra yang akan menghadapi Bayangkara FC. Tentunya ini tidak akan mudah buat Bayangkara FC untuk menaklukkan Barito Putra, karena Barito Putra sampai saat ini sedang dalam on fire-nya, sedang dalam kepercayaan diri yang cukup tinggi Bung Utai. Ya, setelah melewati pekan kelima kemarin, Barito Putra seolah-olah menemukan permainan terbaiknya. Nah, hari di pekan ke-6 ini tentunya diuji konsistensinya, ujian bagi konsistensi para pemain Barito Putra, karena sekarang mereka berhadapan dengan tim tangguh, tim papan atas, tim pemuncak klasemen, yaitu Bayangkara FC. Apakah mampu mereka menahan setiap gempuran dari skuad ataupun lini depan dari Bayangkara FC yang tentunya akan mengandalkan kepada kecepatan dari Renan Silva, Andik Firmansyah, dan tentunya sang striker tinggi, jago besar dan sebagai top scorer sementara juga salah satu top scorer yaitu dengan golnya 4 yaitu Ejecel Nduwasel. Mampukah Azamat Baimatov ataupun Dandi Maulana menghentikan gelontoran gol Ejecel Nduwasel? Itu yang menjadi kita buktikan di lapangan. Iya, karena Ejecel Nduwasel ini Bung Utai terpaut 1 gol dengan Spaso Sepik Bung Utai, tentunya ingin dan Henrique benar sekali, tentunya ingin bersaing di papan kelas top skor ke atas ini Bung Utai. Menurut Bung Utai, siapa yang harus diwaspadai dari Bayangkara FC Bung Utai untuk Barito Putra ini? Siapa yang harus paling diwaspadai Bung Utai? Ya, tentunya yang harus diwaspadai oleh Bayangkara FC adalah Rapinha. Rapinha, ya. Seperti kemarin Rapinha lah yang berhasil menusuk dari sisi wing kiri, mengobrak-abrik lini pertahanan dari PSM Makassar dengan kecepatannya, dengan gaya skill individunya, melewati 1-2 pemain, akhirnya bisa melewati dan memberikan assist dan bahkan memberikan gol salah satu golnya. Itu pun harus diwaspadai oleh lini pertahanan Bayangkara FC yang di situ ada tentunya ada Putu Gede ataupun Sales harus bisa mematikan pergerakan dari Rapinha ini. Jangan sampai bola terlalu diberi keleluasan untuk menusuk dari sisi wing kanan ataupun kiri. Iya, benar sekali. Saya sangat setuju sekali Bung Utai, karena Rapinha ini Bung Utai kengototannya sangat tinggi sekali Bung Utai. Di samping dia punya skill yang mumpuni Bung Utai, kengototannya untuk tim ini sangat tinggi sekali Bung Utai, untuk Rapinha ini Bung Utai. Sedangkan untuk Bayangkara FC Bung Utai, siapa yang harus diwaspadai oleh Barito Putra ini Bung Utai? Ya, tentunya tim Barito Putra harus mewaspadai pergerakan dari Renan Silva, sang kreator lapangan Renan Silva. Renan Silva adalah merupakan pemain terbaik Liga 1 2019 ya, benar sekali Bung Utai. Pergerakannya sama-sama pemain asal Brazil dengan Rapinha, yang terbilang cukup bagus dalam skill individu, melewati 1-2 pemain dari sisi kiri ataupun pergerakannya diberi kebebasan Renan Silva. Jangan sampai diberi kebebasan, karena Renan Silva akan menusuk dari kanan ataupun tengah,
dengan formasi 4-3-3 Renan Silva seolah-olah diberi kebebasan untuk bergerak. Oke. Karena terlihat juga ke-6 kemarin Mutai ketika menghadapi Persik Kediri, Mutai pergerakan Renan Silva mampu dipatahkan oleh pemain-pemain Persik Kediri sehingga Renan Silva itu di babak kedua digantikan, Mutai. Ya, seperti itu. Karena ketika pemain yang bintang itu tim pelatih tentunya telah membaca apakah Barito Putra sekarang juga bisa mematikan Renan Silva. Namun walaupun begitu tentunya Bayangkara masih punya opsi lain. Nah, itu dia yang jadi keunggulan dari Bayangkara. Ketika opsi pertama Renan Silva bisa dimatikan, tentunya masih banyak opsi pemain-pemain lain yang bisa merepotkan lini pertahanan dari Barito Putra ini. Ada Andi Firmansyah ataupun Dendi Sulistiawan. Dan tentunya yang harus waspadai pergerakan tanpa bolanya dari EJCL. Nah, itu dia pergerakan tanpa bola dari EJCL Duasel. Oke, menarik sekali pertandingan antara Barito Putra yang akan menghadapi Bayangkara FC. Prediksi skor untuk pertandingan nanti, Mutai. Ya, untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi pertandingan dimenangkan oleh Bayangkara FC dengan skor 2-0. 2-0 untuk kemenangan Bayangkara FC. Oke, tidak prediksi Mutai memprediksi dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Bayangkara FC. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga apabila kalian semua suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.